Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Salah satu unsur yang penting di dalam manajemen perubahan adalah komitmen organisasi. Komitmen merupakan kondisi psikologis yang mencirikan hubungan antara karyawan dengan organisasi dan memiliki implikasi bagi keputusan individu untuk tetap berada atau meninggalkan organisasi. Namun demikian, sifat dari kondisi psikologis untuk tiap bentuk komitmen sangat berbeda. Oke, apa sih atau makna daripada komitmen organisasi itu apa saja? Beberapa pakar banyak menyampaikan bahwa komitmen ini terdiri dari 3. Ada hasrat, ada keinginan, ada keyakinan. Bagaimana seseorang anggota organisasi itu memiliki hasrat yang kuat sehingga dia akan memberikan kontribusi yang maksimal kepada organisasinya. Kemudian ada keinginan berusaha keras untuk mencapai sesuatu agar organisasinya juga bagus. Kemudian ada keyakinan bahwa ketika dia bergabung dengan organisasinya, dia akan memiliki sesuatu yang menjadi baik gitu, karena nilai-nilai yang dianut oleh organisasi dan nilai-nilai pribadi yang dianut oleh anggota tersebut menjadi satu, sehingga anggota itu yakin keberadaannya di situ akan membuat satu prestasi buat dirinya, sehingga keyakinan itu juga menjadi penting untuk menumbuhkan komitmen organisasi. Menurut para pakar teori, komitmen organisasi terdiri dari 3. Pertama adalah terkait dengan komitmen afektif. Komitmen afektif itu mengacu pada emosi. Jadi, semakin ikatan emosi anggota organisasi itu bagus kepada organisasinya, dia akan stay lama di organisasinya. Dia akan memiliki komitmen yang kuat terhadap organisasinya. Karena ketika komitmen itu memang sudah ada di anggota organisasi, pekerja itu para pekerja itu secara punya passion, punya gairah, gembira menjadi anggota organisasi. Karena apa? Yang didasari apa? Dengan trust. Jadi pekerja atau anggota organisasi merasa percaya bahwa organisasinya itu baik, organisasinya itu menyenangkan, organisasi itu bisa menjadi tempat sandaran buat mereka, sehingga para pekerja itu full dia akan memberikan kontribusinya dengan baik kepada organisasinya. Nah, level yang kedua ada level komitmen normatif. Apa itu level komitmen normatif? Jadi komitmen itu mengacu kepada perasaan atau kewajiban-kewajiban yang harus diberikan kepada organisasinya karena mereka sudah mendapatkan gaji, ya. Karena mereka mendapatkan gaji, punya kewajiban memiliki kompetensi pada pekerjaannya dan kewajiban menyelesaikan pekerjaannya, sehingga ada transaksi. Itu menimbulkan komitmen normatif, yaitu komitmen ketika pekerjaan itu ada dan dibayar, ya kewajibannya anggota organisasi itu untuk menyelesaikan pekerjaannya. Secara eksternal dapat menghasilkan komitmen yang kurang kuat dibandingkan tadi komitmen afektif. Ya, walaupun kurang kuat tapi tetap bisa menimbulkan dampak positif bagi organisasi. Nah, komitmen yang paling tidak kuat di antara 3 komitmen tadi adalah komitmen continuance. Nah, komitmen ini mengacu kepada orang komit itu berdasarkan karena kalau tadi yang komitmen normatif menyukai pekerjaannya, saya memang dibayar perusahaan tapi saya menyukai pekerjaannya. Kalau yang di bawah ini yang komitmen continuance, saya yang penting dibayar, mau saya bekerja bagus atau tidak itu bukan urusan saya. Jadi komitmennya itu paling rendah, ya. Jadi komitmen ini bisa eksis gitu kepada pekerja apabila pekerja ini mengeluarkan
banyak biaya jika dia meninggalkan organisasi. Jadi sacrifice-nya itu menjadi pertimbangan. Kalau dia berkorban atau pindah lebih bagus gitu ya, dan dia misalnya kalau meninggalkan pekerjaan di tempat organisasi yang lama itu malah dia adalah rugi, bisa rugi misalnya karena lebih jauh hasilnya dapat hanya sama seperti sebelumnya, misalnya dia tidak akan meninggalkan pekerjaannya karena sangat dihitung untung ruginya. Tapi kalau yang kedua tadi, meskipun mungkin dia tidak sebagus mendapatkan salary, tapi dia akan mendapatkan tujuan dia itu seiring akan tambah baik, misalnya juga kesempatan dia di challenge tambah baik, dia akan tetap pindah. Tapi kalau bagi yang ketiga itu selalu memikirkan untung ruginya begitu banyak dibandingkan tadi yang continuous commitment. Oke. Biasanya komitmen organisasi itu ditentukan oleh berbagai variabel. Misalnya variabel yang ada di pribadi mengenai umur. Umur itu bisa semakin muda orang berpikir, perlu nggak ya dia menetap dalam organisasi ini. Nah, semakin orang juga udah senior, udah masa jabatannya udah lama, sehingga mungkin saja dia tidak tergerak untuk pindah, sehingga komitmen di organisasinya sudah lebih lebih terikat gitu ya. Nah, kemudian juga tentang pekerjaannya semakin dia seneng, walaupun mungkin dia nggak suka sama organisasinya, pekerjaannya dia suka, dia akan tetap memilih tempat di dalam organisasinya itu, sehingga dia tidak akan pergi. Nah, kemudian juga melihat dia posisinya seperti apa, kemudian nilai-nilai yang ada di organisasi itu sama dengan nilai dirinya sendiri, kemudian juga gaya kepemimpinan pemimpin atasannya. Jadi tadi masa jabatan, kemudian posisi, pekerjaan, pimpinan, nilai-nilai organisasi. Nah, itu yang menyebabkan orang bisa membentuk komitmen individu terhadap organisasinya. Nah, kemudian organisasi yang komitmennya tinggi itu bisa dilihat dari apa? Ketika organisasi itu bisa menciptakan kepuasan kerja. Bagi siapa? Bagi anggota organisasinya. Jadi semakin anggota organisasinya itu puas, ya, mendapatkan kepuasan tertentu, dia semakin membentuk komitmen. Nah, oleh karenanya organisasi harus paham betul bagaimana bisa memenuhi atau mengakomodir gitu ya kesesuaian nilai yang dimiliki oleh anggota organisasinya. Ya, paling tidak antara nilai-nilai tujuan pribadinya dengan tujuan organisasinya itu bisa seiringan. Kemudian perusahaannya itu bisa menjadi tempat, ya, memunculkan menjadi pribadi yang punya inovasi, menjadi pribadi yang selalu berkreativitas, menjadi pribadi yang selalu dinamis gitu ya, sehingga produktif orangnya, anggota organisasinya bisa mendorong tingginya produktivitas organisasi. Jadi bagaimana organisasi bisa menciptakan wadah bagi seseorang atau anggota organisasinya untuk tumbuh berkembang seiringan sesuai dengan tujuan atau nilai-nilai pribadi orang tersebut, sehingga ikatan tadi, kalau kita bicara dengan komitmen afektif, itu bisa tumbuh sehingga kuat, sehingga orang tersebut pada akhirnya punya komitmen terhadap organisasinya. Nah, itu tadi ciri-ciri atau bagaimana kita mencoba untuk mengakomodir kepuasan kerja. Nah, ciri-ciri untuk yang bagaimana seseorang tuh nggak puas kerja, misalnya ya, karyawan atau anggota organisasi. Biasanya di dalam perusahaan tersebut terjadi turnover yang cukup tinggi karena orang selalu hanya visit atau stay sebentar di organisasi tersebut. Karena apa? Karena dia hanya coba-coba, karena cari tempat persinggahan supaya cocok atau tidak tempat persinggahannya bagi mereka, sehingga itu tadi terjadi turnover yang cukup tinggi.
Terus bisa dilihat juga dari orang sering tidak masuk kerja, itu juga mencari tanda-tanda atau sinyal-sinyal bahwa organisasi itu cocok atau tidak bagi pekerjanya. Kemudian rasa keterlibatan sebagai atau anggota organisasi, tidak ada bentuk emosional, misalnya menciptakan kekeluargaan. Jadi banyaknya transaksional. Jadi saya atau anggota organisasi hadir di situ memang hanya untuk bekerja. Saya mendapatkan gaji tersebut ya karena memang saya diminta untuk mengisi peran saya dan menghasilkan pekerjaan saya. That's it, cuman sebegitu gitu ya. Dan kemudian kita sering dengar banyak keluhan, banyak tuntutan yang nggak terjadi, banyak rumors yang terjadi, sehingga terjadi banyak ketidakpuasan kerja. Alih-alih malah banyak mogok di perusahaan tersebut. Ada kadang-kadang juga kalau udah tingginya ketidakpuasan kerja itu ada pencurian, sabotase, pengrusakan, ya, sehingga banyak kerugian-kerugian yang ditimbulkan akibat ketidakpuasan kerja yang terjadi di organisasi. Nah, oleh karenanya ada perlu yang dipikirkan oleh organisasi, yaitu bagaimana terus bisa mendesain jabatan-jabatan yang menantang. Ya, banyak anggota organisasi baru kemudian bisa terikat karena selalu disediakan jabatan-jabatan yang menantang, jabatan-jabatan yang memang menjadikan orang tadi produktif. Dan kemudian antara tadi yang disebutkan nilai pribadi terintegrasi ya, antara nilai pribadi dengan kepentingan organisasi, sehingga nilai yang selaras itu bisa mendorong orang itu produktif, sehingga bekerja dengan penuh passionate, bekerja dengan penuh full kompetensi. Nah, sehingga passion, kompetensi, orang tersebut punya potensi, dia akan menjadikan orang tersebut maksimal. Kemudian jangan lupa sistem imbalan intrinsik yang baik, ya, yang selalu diingat sama orang tersebut atau karyawan tersebut, bisa memaksimalkan potensi yang ada di diri orang tersebut. Oke, dalam upaya meningkatkan komitmen pekerja terhadap organisasinya, maka pimpinan, lagi-lagi pimpinan itu dianjurkan untuk meningkatkan kepuasan kerja. Antara lain dengan apa? Membuat kebijakan dan program-program yang menunjukkan adanya tanggung jawab sosial, seperti perlindungan terhadap lingkungan, bantuan kepada masyarakat di lingkungan organisasi, itu salah satu membuat program seperti itu. Kemudian komit kepada pekerjanya dengan menunjukkan perhatian terhadap apa? Kesejahteraannya, membantu mereka ketika dalam kesulitan, meminta masukan, advice mereka juga penting. Kenapa seperti itu? Seakan atau memang mereka diminta adanya keterlibatan untuk menyusun keputusan yang akan mempengaruhi rasa komitmen sosial mereka, komitmen emosional mereka terhadap organisasi. Jadi selain tadi yang kepuasan kerja tadi, perlu juga menjadikan visi dan misi itu sebagai pijakan atau sesuatu yang harismatik, ya, dimana visi misi ketika dijadikan pijakan itu adalah dasar bagi karyawan dalam berperilaku, bersikap, dan bertindak. Kemudian segala sesuatu yang baik di organisasi dijadikan sebuah tradisi yang terus-menerus harus dipelihara. Jadi yang baik-baik ya dipelihara, dijaga sampai generasi berikutnya. Jadi value-value yang baik yang sudah terbangun itu perlu diteruskan, diwarisi kepada generasi yang berikutnya. Nah, kemudian jika ada keluhan, komplain dari pihak luar atau eksternal, maka organisasi harus memiliki prosedur untuk mengatasi keluhan tersebut secara menyeluruh. Jadi, kalau masih ingat Anda di pertemuan pertama, ya, bahwa ketika ada komplain dari customer, jangan ditunda-tunda untuk menyelesaikan.
karena itu juga merupakan bagaimana cara kita mengatasi komitmen ke pihak luar, tapi itu juga kita biasa mengatasi komitmen kepada internal. Nah, kemudian jadikan semua unsur dalam organisasi sebagai suatu community di mana di dalamnya ada nilai-nilai kebersamaan, rasa saling memiliki, kerjasama yang baik, berbagi, ya, sehingga tadi menimbulkan komitmen afektif itu semakin tinggi, ya. Kemudian perlu pimpinan itu mempelajari khusus terkait dengan jabatan yang membuat pekerja tidak puas. Seperti ini contohnya, jabatan ini tidak diminati, jabatan ini diminati. Kenapa jabatan ini tidak diminati? Pasti ada sesuatu yang terjadi. Jadi ketika kita mendengar keluh kesah pada satu jabatan, makanya jabatan itu segera diidentifikasi. Apakah jabatan itu ada hal-hal dari bobot pekerjaannya itu tidak seimbang, bahkan bisa menimbulkan satu permasalahan ketika orang menjabat di posisi tersebut. Jadi hal-hal yang seperti itu dianjurkan untuk didesain ulang jabatan tersebut. Itu salah satu yang menjadi ketidakpuasan kerja juga. Nah, pertimbangkan juga untuk melakukan survei. Jadi riset, survei itu paling tidak yang menjadi ketidakpuasan kerja harus terus-menerus diriset, ya, diadakan penelitian. Kenapa begitu? Tidak ada satupun sesuatu yang bisa valid kecuali kita melakukan riset dengan baik. Riset adalah perlu dilakukan oleh satu organisasi supaya semua apa yang terjadi di organisasi itu bisa diidentifikasi dengan cepat, valid, dan reliable. Sehingga kita tidak was-was atau tidak perlu khawatir ini benar atau enggak, ya. Jangan selalu katanya-katanya, tapi dengan riset semua masalah bisa terjawab, masalah bisa dilakukan program-program selanjutnya, dan bisa masalah-masalah itu bisa cepat punya solusi yang baik. Nah, coba saja juga akui jika ada sesuatu program yang tidak berjalan, tidak baik, dan kemudian diberikan perubahan program sehingga program tersebut bisa menjadi program yang baik sehingga bisa meningkatkan kepuasan kerja. Ya. Kita tuh tidak mungkin bisa menggembirakan semua orang atau memenuhi kepuasan kerja semua orang. Jangan menganggap bahwa kinerja tinggi sudah pasti menunjukkan kepuasan kerja, belum tentu. Jadi kalau ada organisasi yang kinerjanya tinggi, apakah karyawannya sudah cukup puas? Nah, itu juga belum tentu. Begitu juga kinerja yang rendah, belum tentu menunjukkan bahwa pekerja tidak senang. Nah, untuk itu gitu ya, kenapa tadi riset itu penting untuk menjawab sesuatu yang lebih valid. Nah, itu lebih baik digunakan riset. Ya, perhatikan hasil-hasil daripada riset sehingga riset itu bisa menjadi salah satu tools yang bisa membantu mendapatkan solusi di perusahaan Anda. Nah, kemudian Anda juga perlu membangun nilai-nilai yang didasarkan adanya kesamaan di setiap organisasi. Semua anggota organisasi harus memiliki kesempatan yang sama. Misal terkait promosi, ya. Promosi harus dilihat dari kemampuan, keterampilan, minat, motivasi, ya. Tidak boleh ada diskriminasi. Ya, kemudian harus mengakomodir kebijakan dari level bawah sampai paling atas. Tidak boleh adanya perbedaan yang mencolok, baik dalam kompensasi yang diterima, gaya hidup, maupun penampilan fisik.